aku alhamdulillah dapat rezeki mencoba pertama kali beasiswa dan langsung mendapat. Sekali lagi, aku bakal tampilin mungkin highlights-nya aja. Jadi nggak semua. Nanti kalau ada discussion, ada pertanyaan baru nanti aku sharing ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi aku disuruh milih kampus, 4 kampus waktu itu, dan akhirnya kampusku ini aku mau kenalin University of Kentucky. Nanti aku kasih tahu lambangnya dan aku ceritain juga nanti kenapa aku nyampe sini. Ada tips nggak sih Kak buat belajar bahasa Inggris tuh kan kadang kalau ya tadi kesulitannya karena mungkin nggak ada teman untuk speaking atau kayak malu kalau misalkan belajar bahasa Inggris karena takut salah dan lain-lain gitu. Tipsnya itu yang pertama itu mulai dari cara kita belajar bahasa. Kayak waktu bayi. Aku nanya dulu, waktu bayi begitu lahir langsung nulis nggak? Enggak kan? Enggak sih, iya enggak. Enggak ya. Pasti yang pertama kali dilakukan apa? Mendengar. Ibu kita, bapak kita ngomongnya gimana, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, apa bahasa Jawa gitu kan, atau bahasa yang ada bahasa daerah lainnya gitu kan. Jadi sama nih, ini kita mau belajar bahasa Inggris, sering-sering listening dulu. Biar tahu, ini orang bule, ini ngomongnya kayak gimana. Bulenya juga beda nih, bule di Amerika sama bule Inggris, aksennya beda. Ya. Mungkin ada yang suka Harry Potter, itu kental banget Britishnya. Betul. Kalau yang senangnya Hollywood, Netflix dan segala macam yang dari US, pasti dengarnya American accent. Nah, itu pertama listening. Nah, pertanyaanku juga sama. Waktu bayi setelah mendengarkan apa yang dilakuin? Apa langsung baca? Enggak kan? Pasti nyoba dulu kata-kata yang simple ya. Mama, 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 papa, 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 atau apapun itu gitu ya. Nah, jadi setelah listening, itu urutan yang paling baik setelah aku riset dan segala macam itu speaking. Caranya gimana? Berarti setiap nonton video kayak film, YouTube, lagu, Spotify atau apapun itu yang sering kita pakai ya sehari-hari, itu diulang. Oh, ngomongnya gini, diulang. Kenapa? Kayak bahasa Indonesia. Kan kita pernah ya lihat orang bule ngomong bahasa Indonesia kaku banget gitu kan. Karena tadi dia alfabet kita beda, WB dan teman-teman ya. Kalau kita kan A, B, C, D, E. Kalau di Inggris kan nggak gitu, tapi A, B, C, D, I gitu kan. Jadi A sama E aja udah beda, E sama I aja udah beda gitu. Jadi itu tujuannya listening itu untuk membantu speaking. Nah, sekali lagi setelah speaking waktu kecil kita ngapain? Pas masuk TK atau SD kan nggak langsung nulis kan, pasti baca dulu. Baca alfabetnya, baca kata-kata. Nah sama, bahasa Inggris juga sering baca dulu. Bacanya nggak harus yang berat-berat kayak berita. Boleh cerita, boleh subtitle, boleh komen-komen di YouTube atau di mana kan suka ada tuh bahasa Inggris kan. Bacain aja dulu gitu ya. Iya benar. Begitu. Dan jangan lupa, pasti kan nanti sulit ya, ada kata-kata yang nggak ngerti. Harus prepare atau siap kamus. Kalau nggak Google Translate. Kalau nggak apapun itu, tanya kakak, tanya orang tua, tanya guru. Itu harus siap. Kenapa? Karena kan kita masih belajar, perlu bantuan gitu ya. Nah, setelah baca baru ngembangin ide lewat tulisan. Kayak waktu sekolah ya kan. Habis baca kita dikasih PR ya kan. Jadi urutannya gitu. Kalau mau belajar bahasa Inggris atau apapun, itu pertama listening, kedua speaking, ketiga reading, baru terakhir writing. Ya benar kata Baby tadi, writing ini paling sulit nih karena terakhir ya. Kayak gitu. Karena iya soalnya aku juga gitu kayak kalau denger aku ini nggak tahu ini gimana nih yang betulnya gitu. Nah, nanti ada tipsnya lagi ya. Iya, dari yang mudah dulu sampai ke yang paling sulitnya di akhir gitu ya, berkembang. Ya, betul. Tadi kan kita sempat ngobrol nih Kak di awal ngomongin tentang komunitas yang lagi kayak lagi diatur lah sama Kak Farid gitu ya. Itu ada kaitannya nggak sama beasiswa di Fulbright ini? Ya, ini pertanyaannya semakin menarik ya. Jadi ada banget gitu ya. Jadi ceritanya Webi dan teman-teman pas lagi tadi ingat nggak ada tahapan interview yang di tengah-tengah tadi? Ya, aku nggak pernah wawancara kayak mungkin teman-teman yang nggak di pemerintahan. Maksudku gini,
Kalau di pemerintahan tuh, karena aku jalurnya dari STAN, itu aku nggak pernah ngalamin namanya wawancara. Jadi kalau dari STAN itu, begitu kita lulus, langsung jadi PNS. Kalau dari jalur umum, mungkin kan ada wawancara dulu ya. Nah, aku sekali lagi, dari sejak itu jarang banget, bahkan nggak pernah wawancara. Sekalinya wawancara, harus langsung bahasa Inggris. Bisa dibayangin nggak? Pusing ya. Nervous kan, apalagi ini penentuan aku bisa sekolah lagi apa enggak gitu kan di wawancara ini kan. Akhirnya ya aku latihan bahasa Inggris, in English tuh aku latihan. Sekali lagi pas mau latihan tuh pandemi persis Maret tahun lalu. Jadi di kepalaku tuh tadinya rencananya latihan tuh ke kantor, karena aku kan ngantor, terus ngontak teman-teman, kita latihannya ketemu langsung. Tapi kan pas tahun lalu PSBB itu kan kita nggak bisa ke kantor, ya kan, bahkan di lockdown. Aku di Jakarta aja nggak bisa pulang ke Bogor gitu kan. Jadi dari situ yang hype adalah Zoom, ya kan. Kayak gini, aku pakai sekali 2 kali, tapi karena nggak premium ya cuma bisa 1 orang. Yang kedua nggak bisa rame-rame dan terbatas waktunya dan capek gitu loh. Lebih dari 1 jam masih oke lah, tapi kalau kayak 2 jam, lewat 2 jam tuh capek banget kan mata dan apalagi cocokin waktunya kayak gini kan, kita jam 8 oke, kita bisa jalan, tapi kalau enggak kan agak susah kan. Nah, akhirnya Zoom tuh susah ya, tadi baik lagi, kalau di awal kita sempat obrolin pesan suara, itu sebenarnya fitur voice notes yang ada di WA. Di titik pakai Zoom capek, dan aku cari alternatif, pakai fitur voice notes yang ada di WhatsApp. Ya intinya itu kayak chatting, tapi nggak ngetik. Kita ngerekam suara, dikirimin ke teman kita, nanti bisa dapat feedback juga pakai suara, kayak gitu. Nah, cara itu aku pakai untuk latihan interview. Jadi aku kirim pertanyaan, nanti mereka kasih jawaban, aku kasih feedback, sama. Mereka juga kasih pertanyaan, aku kasih feedback, kayak gitu. Jadi dengan rekaman-rekaman itu yang banyak, itu kita bisa memperhatikan speaking kita. Pronunciation-nya udah benar apa belum, kecepatan apa kelambatan. Banyak fillernya nggak? Filler tuh kayak gini, ya kayak gitu tuh, yang nya itu tuh banyak nggak gitu. Nah, kalau lewat rekaman kan kita bisa dengar kan. Nah, ceritanya fitur ini kita gunain, aku mulai dari 5 orang, 11 orang, sampai puluhan gitu ya. Dan kita sama-sama lihat sekarang sudah berapa banyak yang tergabung dalam komunitasku ini, dan kita lihat sama-sama Instagramnya. Nanti kalau teman-teman mau join ini silahkan banget gitu ya. Kita coba lihat. Nah, ini. Jadi namanya komunitas yang aku coba buat ini adalah Votes Indonesia, ya, Votes.Indonesia. Votes ini singkatan sebenarnya, voice notes. Biar gampang diingat, jadinya Votes. Terus kalau teman-teman perhatiin ada logonya mic. Nah, logo mic ini adalah fitur voice notes yang ada di WhatsApp. Dan ini juga sesuai dengan di bio kita, just use voice notes on your WhatsApp. Ya. Dibangunnya 2020, kita bisa lihat tahunnya, dan tagline kita adalah Your Speaking Partner. Jadi di sini nggak kayak guru, kita sama-sama belajar. Nanti fasilitatornya belajar untuk ngelit teman-teman partner yang baru juga belajar dari fasilitator. Jadi nanti ceritanya partner yang udah beres dari program kita tawarin mereka jadi fasilitator. Jadi regenerasinya main di sini, dan ini volunteering sekali lagi, ini non-profit, kayak komunitas aja. Anggota kita udah 1.316 dari 13 negara. Gimana cerita sampai keluar-luar gini? Karena tadi begitu beres, kita minta mereka sharing pengalamannya lewat IG, lewat FB, atau lewat WhatsApp, pokoknya ke teman-teman yang lain. Dan ada teman-temannya itu yang dari luar negeri, kayak di Mesir, kayak di Australia, di Jerman, Jepang, dan sampai Amerika. Dan akhirnya mereka mau gabung ke komunitas kita untuk belajar juga. Jadi itu ceritanya bisa sampai 13 negara. Dan ini aku sekilas saja. Ini ada rekapan highlight-nya dari batch pertama sampai batch terakhir nih, akhir tahun ini kita sudah selesai di batch 20. Satu batch-nya setiap bulan, 3 minggu. Dan di situ sekali lagi ada fasilitator, ada partnernya. Dan kalau mau lihat-lihat silahkan diklik highlight-nya. Itu ada ceritanya dari partner-partner kita. Dan ini ada testimoni dari partnernya, dari fasilitatornya, bahkan ada program lain juga. Jadi teman-teman bisa lihat inilah kira-kira gambaran komunitas Votes ini. Oke. Ya menarik nih
apa namanya programnya, karena kan biasa kalau kita mikirin voice note ya udah voice note biasa gitu untuk chat gitu. Ternyata itu berguna juga ya untuk orang lain gitu, biar bisa belajar untuk mempersiapkan sesuatu gitu. Sebenarnya tadi mungkin agak kurang detail kali ya Kak. Sebenarnya acaranya atau agendanya di dalam batch tadi tuh apain aja gitu? Bisa mungkin lebih diceritain. Oke, siap. Jadi pertama kita punya program itu ada namanya first chapter, ada second chapter, ada facilitator program, sama fourth camp. Nah, first chapter ini bisa dibilang kayak kalau kita main game ini level 1. Jadi dalam 3 minggu ini kita dibagi juga minggu 1, minggu 2, minggu 3 gitu ya. Di minggu pertama itu pertanyaan-pertanyaan basic. What's your favorite food? What's your favorite place? Gitu. Jadi cerita tentang kehidupan sehari-hari kita. Jadi di awal itu kita persilakan bercerita. Yang penting kebiasa dulu. Ya pakai voice notes lagi. Jadi nanti ada pertanyaan lewat voice notes, itu dalam 24 jam. Mereka harus menjawab pertanyaan yang kita kasih. Setiap hari. Dari Senin sampai Jumat. Dan batas untuk menjawab 1 hari. Kenapa seperti ini? Harapannya, dalam 3 minggu, sesuai teori-teori yang mungkin bisa di-googling, untuk membentuk kebiasaan, itu minimal 3 minggu sampai 1 bulan, non-stop. Nah, jadi itu minggu pertama, minggu kedua itu meningkat. Tentang kita komenin media. Kan tiap hari kita nggak mungkin nggak lihat sosial media. Tiap hari nggak mungkin nggak lihat YouTube. Tiap hari nggak mungkin nggak googling cari info dan segala macam. Jadi di minggu kedua semua media, ada gambar, ada picture, ada lagu, ada video dan jadi segala macam. Kita tanya. Betul, ya kan? Dulu mungkin kita komentar dalam bahasa Indonesia, film bule, tapi kita komentar bahasa Indonesia, gitu kan? Nah, sekarang pakai di sini belajar. Betul, begitu ya. Nah, minggu ketiga ini struktur. Jadi ngomong ini, kalau di bahasa Indonesia kan ada strukturnya apa? SPOK. Ingat ya, pelajaran sekolah. SPOK. Nah, di bahasa Inggris juga ada. Nah, ada strukturnya biar ngomongnya juga terurut gitu ya, baik dan dapat dipahami sama lawan bicara kita. Itu di minggu ketiga. Selesai itu. Level 1. Nah, beres itu baru nanti lanjut ke second chapter. Beres komitmen 6 minggu, kita persilahkan jadi fasilitator, naik kelas. Dari partner jadi fasilitator. Nah, dari semua ini yang minatnya mau scholarship, kita tampung di fourth camp. Gitu. Oh, jadi memang dari awal dia bisa sampai ikut ke akhir gitu ya? Maksudnya bertahap gitu ya ternyata. Dalam 3 minggu tuh kita punya lingkungan yang sangat baik untuk latihan speaking. Ini ada batasan usia nggak, Kak? Nggak ada. Kita pernah handle anak SMP, sampai orang kerja, sampai yang udah punya anak, di luar negeri juga kita handle, jadi buat semuanya. Jadi buat semua terbuka untuk umum. Oke, menarik ya. Ini buat teman-teman nih anak SMA mungkin yang mau belajar bahasa Inggris, nah bisa tuh ya bergabung. Itu daftarnya langsung ke Instagram ya, Kak? Ya, betul. Untuk sekarang bisa DM dulu. Nanti biasanya di setiap awal bulan itu ada link di bio kita untuk pendaftaran. Nah, sekarang berhubung udah beres, batch yang terakhir nih, batch 20, jadi kita sekarang lagi tutup dulu. Nah, nanti di Januari, insya Allah kita buka lagi. Di awal tahun ya. Satu lagi nih mungkin, Kak, kalau ikut ini tuh ada semacam sertifikatnya nggak sih? Betul, kita udah siapin. Udah siapin. Oh, berarti ini bisa dipakai nih kalau untuk... Bisa dong. Ya kan, di CV atau di yang saya mau bisa kuliah dong. Juga kan kadang butuh sertifikat juga nih untuk yang jalur-jalur undangan. Bisa. Dan kita mengasih tahu bahwa dari SMA, anak-anak SMA ini udah banyak banget yang join kita. Contoh dari Bogor aja tuh, SMA 1, SMA 5, terus SMA 3, SMK, dari kabupaten, terus di Jawa juga dari Lumajang, dari Surabaya, Bandung juga. Di luar itu dari Tarakan, dari Aceh, Riau, sampai ke Merauke. Itu ada anak-anak SMA yang udah join. Ini bisa banget nih dikasih tahu nih ke anak-anak di bimbel sini. Yang terus. Tapi kalau misalnya aku juga bisa kan ya, Kak ya? Boleh dong. Oh, ya. Nanti langsung deh habis ini dilihat nih.
Instagram. Iya. Kita sebenarnya nyambung ke program yang ini tuh karena ada kaitannya sama Fulbright. Nah ini berarti program ini tuh dimasukin dalam waktu administrasi itu atau gimana nih Kak? Oke. Pertanyaannya bagus. Waktu administrasi di 2019, ini belum ada. Belum ada. Karena aku bilang ini baru lahir pas pandemi tahun kemarin. Nah, tapi pas wawancara, berhubung aku tadi cerita udah pakai metode ini, itu ternyata interviewerku tertarik. Kok bisa pakai voice notes ya, sama kayak Baby sekarang ya, kok bisa pakai voice notes latihan bahasa Inggris sama gitu ya. Iya. Dan si bule-bule ini juga pada tertarik dengan ceritaku pakai voice notes ini. Ditambah faktanya WhatsApp buatan Amerika, tapi di sini nggak pada pakai WhatsApp. Kalau di sini kalau chatting tuh pakai SMS biasa ya. Nanti aku cerita lagi. Iya. Nah, akhirnya sejak itulah aku ceritain, teman-temanku aku ajak latihan bareng pakai voice notes ini gitu kan. Dan akhirnya inilah masuk CV ya setelah aku jadi kandidat Fulbright dan sekarang jadi awardee. Dan ini bertahan di CV-ku karena banyak banget orang yang tertarik untuk belajar dengan metode yang mudah. Kenapa aku bilang mudah? Karena tadi nggak ada paksaan mungkin seperti ya bisa kita bilang kayak kursus ya. Bisa dibilang kita harus menyelesaikan satu buku misalnya atau apa gitu. Nah ini langsung praktik gitu. Ada fasilitatornya, ada sistemnya, jadi di situ kita latihan bareng-bareng. Rencananya ada sesuatu yang bakal dibuat lagi nggak? Misalnya pengembangan dari voice note ini? Atau masih dengan batch-batch-nya dulu? Dalam setahun ini ada beberapa webinar, sharing talk show seperti ini yang aku sampaikan ke orang-orang. Salah satunya ya tadi ada tokoh nasional, ada instansi nasional juga. Nah, di sharing terakhirku ke mereka itu, ceritanya VOTS ini insya Allah akan aku pertahankan sampai 2045. Wow. 24 tahun lagi. Kenapa? Karena di tahun itu, menurut rencana pemerintah, kita harus jadi negara maju. 100 tahun dari kita merdeka ya, 1945. Nah, 24 tahun ini, aku udah ada rencana untuk membangunnya ke beberapa bidang yang memang tujuannya untuk membantu Indonesia memang jadi negara maju. Yang paling simpel, negara maju harus bisa bahasa Inggris. Benar nggak? Iya betul. Nah, yang harus bisa bahasa Inggris bukan orang kota, tapi orang daerah juga harus bisa belajar bahasa Inggris, ya. Nggak cuma yang di Jabodetabek, tapi harus di luar itu pun juga harus bisa. Nah, kayak gitu. Jadi aku udah ada program ke sana. Nah, dan mudah-mudahan itu bisa tercapai cita-cita ini karena orang Indonesia itu memang perlu lingkungan untuk belajar. Iya, betul. Kalau nggak ada teman, mungkin nggak ada kursus, kita susah ya. Nggak ada motivasi sih, lebih tepatnya. Nggak ada motivasi. Jadi mudah-mudahan VOTS ini bertahan, dan tadi kalau pengembangannya, tahun ini ada rencana-rencana, tapi kita masih diskusikan sama tim. Nah nanti Baby sama teman-teman lihat aja di IG. Oke. Iya ini, tapi kalau aku lihat sih emang programnya bisa banget panjang gitu ya, karena kan kita sekarang eranya era globalisasi gitu ya, modernisasi, semuanya pakainya teknologi gitu, jadi bakal bisa banget kayaknya kalau sampai 2045. Amin. Mendoanya ya, Baby. Iya, semoga sukses ya Kak Farid. Dan ini juga membantu anak-anak muda sih yang tadi butuh lingkungan buat belajar bahasa Inggris, pengen dapat beasiswa ke luar negeri kayak Kak Farid gitu kan. Penutupan aja nih Kak Farid, ada tips nggak atau motivasi lah untuk anak-anak SMA nih sekarang yang kalau kelas 12 sekarang udah mau ini Mas, udah mau ke PTN, ke kuliahan, lewat jalur undangan, ada juga yang jalur tes. Nah, mungkin ada motivasinya nih buat anak-anak muda. Oke. Aku juga masih muda ya, tapi mungkin beda tahun lahir aja mungkin. Oke. Yang pertama aku mau bilang nikmatin. Ya, itu yang paling penting ya kan. Nikmatin masa-masa SMA atau kuliah, nggak bisa dibilang gitu ya. Karena nggak bisa keulang, itu yang pertama. Oke, itu yang paling penting ya. Kan nggak bisa mundur lagi kan. Jadi nikmatin, itu yang pertama. Tapi aku mau pesan, nggak sampai nikmatin aja, tapi juga perlu berpikir. Nikmatinnya bertanggung jawab gitu. Oke main, tapi perlu juga ada manfaat apa yang bisa diambil dari misalnya hangout dan segala macam gitu. Kan bisa juga
ya kan, hangout tapi sambil manfaat. Misalnya sambil main, tapi diskusi sama teman kayak ngobrolin entrepreneurship. Gue mau bikin usaha ini, gue ikut komunitas ini, saling sharing, itu kan jadi manfaat, gitu kan. Jadi sekali lagi, nikmatin waktu-waktu SMA, tapi sambil manfaat. Kenapa ini penting? Karena nanti dari sini akan terbentuk circle-circle yang manfaat ke depannya. Pada saat kuliah, ya, saling sharing bahan kuliah atau sharing apapun atau project bareng, ya kan. Beres kuliah nanti ini juga akan bertahan networknya atau jaringannya untuk kerja. Atau ada yang masuk PNS atau apapun itu, ya kan. Jadi ini akan bertahan. Kenapa ini penting? Karena nanti Webi dan teman-teman aku mau cerita, pada saat kalian apply beasiswa ataupun kerja, ya, itu pasti nanti ada pertanyaan di essay atau interview seperti ini, itu pertanyaannya gini, apakah kamu sudah membangun network? Nah, kalau kita tidak terbiasa dari SMA misalnya untuk membangun network atau komunitas atau apapun itu kan agak pusing ya jawabnya, gimana dijawabnya gitu kan. Nah, jadi itu ya. Jadi ingatlah, apapun yang kita kerjakan sekarang itu adalah jadi titik yang bisa kita hubungkan. Sebagai contoh, di SMA aku ekskulnya Paskibra. Di SMA 1 Bogor, aku ekskulnya Paskibra. Yang aku pikir dulu susah-susah, latihan panas-panasan, baris-baris gitu ya, dan segala macam. Ternyata pengalaman itu ngebentuk karakterku, jadi daya tahannya lumayan lah. Nggak lembek-lembek. Itu yang pertama. Masuk CV, yang kedua. Dan cerita ekskul ini, kalau bahasa sekarang itu namanya volunteering ya. Kan ikut ekskul kan itu sukarela kan, bisa ikut, bisa enggak kan gitu. Nah, ternyata pengalaman ini bisa aku ceritain pas pengalaman beasiswa kemarin, dan yang mendengarkan melihat bahwa aku punya pengalaman volunteering sejak SMA. Dan itu yang bikin aku keterima. Dan aku mau cerita, beasiswa apapun, atau masuk kerja, private atau maksudnya swasta atau pemerintahan, itu akhirnya melihat karakter. Sebagai contoh, Fulbright ini menerima kandidatnya yang punya 2 karakter, leadership sama volunteering. Jadi aku mau bilang, ayo dari sejak SMA, kalau ada kesempatan leadership, volunteering, berkontribusi, ambil. Dan ceritanya diingat, kalau ada sertifikat, dokumentasinya simpan. Jadi nanti kalau daftar beasiswa pas kuliah, ataupun magang, ataupun kerja, ataupun beasiswa ke luar negeri, itu semuanya bisa dipakai. Jadi nggak main sekedar main, hangout nggak sekedar hangout gitu ya, tapi semuanya manfaat gitu. Dan ini bagus banget kalau dari SMA kebangun. Aku dulu SMA nggak kepikiran kayak gini. Kalian beruntung loh bisa denger kayak gini. Nah, jadi ayo manfaatin kesempatan ini. Gitu kira-kira, Web. Oke, terima kasih banyak Kak Farid. Ini semoga bisa memotivasi ya anak-anak muda. Ini udah dikasih kemudahan nih untuk dapat banyak banget insight dari Kak Farid, dari mulai mempersiapkan sejak SMA gitu ya, sampai buat nanti bisa beasiswa lagi. Apalagi ini beasiswanya sampai S2 gitu ya. Atau mungkin nanti ada yang sampai S3 gitu ya kali ya Kak. S3 bisa kan ya di Fulbright? Amin. Bisa. Bisa ya, oke. Iya, oke, Kak Farid, terima kasih banyak sekali lagi waktunya udah mau direpotin untuk bisa ikut podcast kita, dan semoga kita ada kesempatan untuk ketemu lagi setelah ini gitu ya. Nah, untuk teman-teman semua yang lagi nonton Positif Podcast, jadi hari ini banyak banget nih insight dari Kak Farid, semoga bisa dijadikan acuan juga buat kalian yang mau ikut beasiswa, mau meningkatkan skill bahasa Inggris, apalagi ya pokoknya dipersiapkan dari SMA sampai nanti mungkin S1, S2, S3 gitu bisa kalian ambil di luar negeri gitu. Oke, so itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semua. See you on the next video. Yeah.